Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairatu Zahra dengan NIM 34014191115. Saya dari jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini, saya akan menganalisis fenomena korupsi bansos atau bantuan sosial COVID-19 dengan perspektif teori pertukaran sosial. Korupsi sudah menjadi hama yang susah dihilangkan. Di Indonesia sendiri, sudah panjang sekali catatan sejarah tentang korupsi. Dari mulai zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, berlanjut ke zaman kolonial Belanda, era Orde Lama, era Orde Baru, hingga kini era reformasi, korupsi masih merajalela. Korupsi bagaikan parasit yang sudah menggerogoti kesejahteraan rakyat. Dana yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat. Nah, jika kita flashback ya, jika kita ingat kembali pada tahun 2020, ada salah satu kasus korupsi yang sempat menggemparkan masyarakat Indonesia, yaitu korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Bupati Bandung Barat A.A. Umbara. Umbara diduga bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu Toto Gunawan dan Andri Wibawa selaku anaknya, untuk melancarkan aksi korupsi mereka. Umbara memperoleh 1 miliar, Toto Gunawan memperoleh 2 miliar, sedangkan Andri mendapatkan 2,7 miliar dari anggaran bansos COVID-19. Nah, sebenarnya apa sih penyebab mereka melakukan tindak korupsi? Padahal kan mereka gajinya itu cukup lebih dari cukup gitu ya, dibilang besar gitu. Kenapa mereka masih saja melakukan tindakan korupsi? Oke, untuk fenomena ini bisa dijelaskan dengan teori pertukaran sosial atau social exchange. Nah, pertukaran sosial ini dipopulerkan oleh George Casper Humans, yang dimana teori pertukaran sosial menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Nah, teori pertukaran sosial ini berangkat dari asumsi saya memberi supaya engkau memberi. Jadi artinya, dalam sebuah tindakan sosial yang dilakukan individu, pasti ada harapan untuk memperoleh ganjaran dari tindakan yang mereka lakukan. Jika dalam prinsip ekonomi, ganjarannya itu bisa berupa materi. Namun, jika dalam prinsip sosial, ilmu sosial, ganjarannya itu tidak hanya berupa materi, bisa berupa non-materi yang bersifat abstrak. Contohnya afeksi, pengakuan, dan lain-lain. Jika kita analisis kasus korupsi, jika kita analisis kasus korupsi bansos yang dilakukan Bupati Bandung Barat A. Umbara ini, eh, yaitu A. Umbara bekerja sama dengan pihak swasta. Nah, pihak swastanya itu Toto Gunawan dan Andi Wibawa. Nah, untuk melancarkan aksi korupsinya ini, mereka bekerja sama dengan Umbara menyetujui perusahaan Toto Gunawan dan Adi Wibawa sebagai vendor bansos COVID-19. Nah, di sini pihak penguasa atau pihak swasta bisa dengan mudahnya untuk memonopoli anggaran bansos COVID-19. Nah, misalnya dengan mengurangi kuantitas atau kualitas sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat. Kerjasama mereka ini tidak serta-merta tanpa tujuan dan harapan. Menurut teori pertukaran sosial, tindakan individu pasti ada harapan untuk memperoleh ganjaran dari tindakan yang mereka lakukan. Nah, di sini ada A.A. Umbara yang menyetujui perusahaan Toto dan Andi sebagai vendor bansos lantaran bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta mengharapkan
suatu ganjaran berupa materi senilai 1 miliar. Lebih jelasnya, kita bisa menganalisis fenomena korupsi Aum Bara dengan dua proposisi teori pertukaran sosial menurut George Homans. Yang pertama ada proposisi nilai, di mana menurut proposisi nilai ini semakin bernilai hasil tindakan bagi dirinya, maka semakin besar pula kemungkinan dia untuk melaksanakan tindakan itu. Nah, tentu saja hal yang dilakukan oleh koruptor ini merupakan tindakan yang tinggi nilainya ya. Bukan hanya balasannya itu bukan hanya 1 juta atau 2 juta, namun hingga beratus juta gitu, bahkan hingga miliaran. Nah, besar nilai yang dihasilkan dari tindakan para koruptor ini mendorong mereka untuk melakukan aksi korupsinya. Selain itu, bukan hanya proposisi nilai saja, tindakan korupsi ini bisa dianalisis menggunakan proposisi rasionalitas. Nah, menurut proposisi rasionalitas, dalam memilih di antara tindakan-tindakan yang akan dilakukan seseorang, tindakan yang satu itu, jika ada tindakan yang dirasa memiliki nilai yang lebih besar, maka individu tersebut akan memilih tindakan yang nilainya lebih besar. Nah, mengacu pada proposisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor melalui pertimbangan sebelumnya. Mereka menganggap tindakan korupsi ini memiliki nilai hasil yang lebih tinggi daripada menjadi pejabat yang amanah dan tidak melakukan tindakan korupsi. Nah, oleh karena itu, mereka tetap melakukan tindakan korupsi walaupun bisa dibilang merugikan, tetapi nilainya ini memperoleh hasil yang lebih tinggi. Nah, itu dia analisis saya terkait tindakan korupsi menggunakan teori pertukaran sosial. Jika ditarik kesimpulan, maka bisa dikatakan bahwa semua tindakan individu tidak terlepas dari harapan untuk memperoleh keuntungan dari apa yang dilakukannya. Sama seperti pejabat. Nah, pejabat negara ini mencalonkan dirinya sebagai pejabat itu bukan semata-mata hanya untuk mengemban tugas mulia mensejahterakan rakyat saja. Tapi di balik itu mereka memiliki keinginan-keinginan seperti mendapatkan kehormatan, status sosial di masyarakat, atau menginginkan ganjaran yang berupa materi, seperti memperkaya diri dengan melakukan tindakan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye. Oke, sekian dari saya tentang pemaparan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.